Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Viva Madia dari kelas 11 IPA 1. Saya ingin menjelaskan sedikit tentang wasiat bagi orang yang tidak memiliki ahli waris. Bagaimana sih jika seseorang tersebut memiliki harta yang cukup banyak, tetapi dia tidak memiliki anak, cucu, keturunan, atau kerabat untuk memberikan harta tersebut sesuai dengan hukum warisan yang ada di dalam Islam. Bagaimana cara dia memberikan hartanya atau kemana harta itu akan diberikan? Yang pertama, dia bisa berwasiat. Dia bisa berwasiat ke manapun yang dia inginkan dengan ketentuan-ketentuannya. Ketentuannya tersebut, dia tidak akan mewasiatkan lebih dari 1/3 dari harta yang dia miliki tersebut untuk kepentingan. Contohnya untuk si fulan, si fulana, dengan jumlah sekian, sekian, sekian. Dia boleh mewasiatkannya. Setelah itu, wasiat 1/3. Jika 2/3-nya lagi kemana? Kemana akan diberikan harta 2/3 lagi? Sedangkan 2/3 itu kan angka yang cukup besar dalam sebuah harta. Banyak yang ingin merebutkannya. Kalau menurut kalian kemana? Harta 2/3 lagi bisa diwasiatkan atau bukan diwasiatkan, bisa diberikan kepada lembaga amal seperti pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Baitul Mal. Tapi di zaman sekarang tidak ada Baitul Mal, kemana harus kita berikan? Kayak itu ke lembaga-lembaga yang syariat yang akan memberikan uang tersebut untuk kepentingan umat Islam. Banyak lembaga-lembaga seperti itu di zaman sekarang ini kan. Oke, selanjutnya wasiat, sunnah-sunnah wasiat. Bagaimana sih sunnah-sunnah wasiat? Sunnah-sunnah wasiat itu adalah yang pertama, wasiat diberikan kepada karib kerabat, bukan anak, bukan orang yang harus menerima wasiat tersebut. Kenapa begitu, Viva? Karena seorang anak telah memiliki haknya sendiri dalam harta tersebut. Kalau dia memiliki anak, tentu dia telah memiliki bagian warisannya sendiri. Contohnya untuk anak laki-laki, perempuan, istri, dia telah memiliki harta bagiannya sendiri. Sedangkan kerabat ada yang terhijab oleh anak-anak tersebut. Ada kerabat jauh yang tidak bisa menerimanya. Contohnya kakek tidak bisa menerimanya karena dia sudah punya cucu-cucu. Jadi, dia bisa berwasiat untuk memberikan kesetaraan atau keadilan supaya tidak ada yang merasa seperti ini tidak adil, kami seharusnya juga dapat. Jadi, dia bisa berwasiat. Yang kedua adalah diberikan untuk kepentingan kebaikan, contohnya untuk membuat masjid, panti asuhan, dan yang lain-lainnya. Yang penting untuk kebaikan, bukan untuk kemaksiatan. Yang ketiga, yang untuk diberikan kepada fakir miskin atau orang-orang miskin. Diberikanlah kepada orang-orang miskin yang kita jelas ketahui. Contohnya orang-orang di sekitar kita. Kita tahu dia kekurangan dalam ekonomi, memiliki banyak tanggung jawab, sedangkan penghasilannya tidak sebanyak yang seharusnya dia keluarkan. Dia memiliki penghasilan yang kurang, kita bisa mewasiatkan sebagian harta kita kepada dia. Atau kita juga merasa punya hutang budi, tapi kita juga bisa memberikannya melalui wasiat tadi. Selanjutnya kepada seorang yang saleh. Kenapa kepada orang yang saleh? Karena orang yang saleh tersebut akan tahu kemana harta itu diberikan. Dia tahu bagaimana cara pemanfaatan harta itu yang baik. Dia akan bisa untuk contohnya untuk diberikan kepada anak yatim, diberikan untuk pembangunan masjid atau untuk sesuatu yang baik. Berbeda pula dengan kalau kita berikan kepada ahli maksiat seperti di dalam wasiat haram. Contohnya di wasiat haram itu yang pertama adalah diberikan kepada ahli maksiat, lawan dari orang yang saleh tadi. Kenapa tidak boleh diberikan kepada ahli maksiat? Yang pertama karena kalau dia ahli maksiat, contohnya dia suka berjudi, minum khamar dan yang lain-lainnya, otomatis harta tersebut akan digunakannya untuk itu juga. Berarti kita selalu berdosa karena kita memodalinya untuk membuat sesuatu yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wasiat yang diharamkan adalah wasiat untuk uh, contohnya kepada anak kerabat tadi kan. Yang ketiga adalah kepada barang-barang yang emang untuk maksiat. Contohnya dia berwasiat sebuah benda bukan dalam bentuk uang, dia benda tersebut adalah benda yang haram. Seperti contohnya adalah kamar. Yang terakhir adalah wasiat pada tempat-tempat yang emang tidak dibolehkan. Contohnya dia berwasiat untuk membuatkan suatu klub
atau sesuatu tempat-tempat untuk hiburan semata, tidak memiliki nilai manfaat apapun di mata agama. Itu adalah wasiat yang haram. Apa sih keterkaitan wasiat dengan harta waris? Harta warisan dan wasiat sama-sama membahas tentang harta pembagiannya. Dan tapi kalau di wasiat kita bisa memberikan harta tersebut bagi orang yang tidak memiliki keterkaitan dengan harta waris. Contohnya si kerabat A terhijab oleh seseorang, kita bisa mewasiatkan kepadanya. Itu adalah kelebihan wasiat. Tapi kalau orang yang tidak itu yang kita bahas pertama tadi adalah wasiat bagi orang yang tidak memiliki anak cucu keturunan. Tapi kalau dia memiliki anak cucu keturunan, bagaimana wasiatnya? Apakah boleh? Tentu saja boleh. Tapi dengan ketentuan tidak merugikan anak cucu dan keturunannya. Anak cucu dan keturunannya tidak memiliki kekurangan harta setelah harta tersebut diwasiatkan. Contohnya si A mewasiatkan hartanya sepertiga dari hartanya kepada temannya, tapi keluarganya yang ditinggalkan dalam keadaan sulit, jadi tidak boleh wasiat tersebut. Wasiat tersebut termasuk dalam wasiat haram. Kenapa? Karena merugikan anak cucu dan keturunan. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Oh iya Viva, aku mau tanya dong. Kan zaman sekarang ini banyak pengusaha yang mempunyai perusahaannya, kemudian dia mewasiatkannya kepada anaknya. Apakah itu boleh? Seperti kita jelaskan tadi untuk menjawab soal ini, wasiat kepada anak cucu keturunan tidak boleh atau haram. Tapi seperti itu adalah hukum asalnya. Tapi itu boleh berubah atau boleh kita lakukan dengan syarat tertentu. Contohnya, anak tersebut dia memiliki 5 anak, tapi yang memiliki kemampuan untuk mengolah perusahaan tersebut, yang memiliki kemampuan untuk menghidupkan usaha tersebut, akan banyak orang-orang yang akan termasuk di dalam perusahaan tersebut kalau tidak diolah dengan baik. Cuman adalah anak terakhir, seharusnya dia tidak menerima wasiat kan, apalagi contohnya dia anak perempuan, jadi tidak boleh menerima warisan lebih daripada anak laki, nanti kan 1:2. Jadi bagaimana? Boleh anak perempuan tersebut menerimanya, tapi dengan ketentuan saudara-saudaranya yang lain ikhlas atau mau memberikannya kepada si fulana tadi. Dan setelah itu mereka juga menyetujuinya, dan si orang yang menerima wasiat tadi juga tidak menelantarkan orang-orang yang seharusnya menerima tadi. Contohnya dia memiliki kakak 3 orang, dia kakaknya itu tetap diurusnya walaupun wasiat tadi dia yang memilikinya, dia tetap memberikan bagian yang kakaknya harusnya terima. Jadi dia tidak melupakan keluarga-keluarganya. Seperti itu. Jadi itu boleh dengan ketentuan, tapi hukum asalnya tidak boleh kepada anak keturunan. Apa ada pertanyaan lagi? Oh iya, mau nanya satu lagi dong Viva. Kenapa? Apakah berwasiat itu boleh diperantarakan gitu? Seperti pada pengacara ya. Berhubungan dengan bahasan kita sebelum ini, apakah boleh melalui pengacara si Fulan mewasiatkannya kepada si Fulana, tapi melalui perantara si pengacara. Boleh nggak sih? Boleh, dengan syarat ada hitam di atas putih, ada saksi, seperti pelajaran-pelajaran kita pada bab-bab sebelumnya. Harus jelas ada saksi, ada bukti yang nyata. Jadi itu semua boleh. Dan ingatlah, orang yang akan kita jadikan perantara, usahakanlah orang yang kita tahu jelas bagaimana sikapnya, bagaimana tabiatnya, pengacara tersebut apakah dia jujur. Jadi itu semua boleh. Oh iya, terakhir nih Viva, cara menyampaikan wasiat itu bagaimana? Cara penyampaian wasiat, cara penyampaian wasiat bisa dengan tulisan seperti yang kita jelaskan tadi, melalui pengacara atau melalui perantara. Juga bisa melalui ucapan saja. Contohnya di akhir-akhir hayatnya dia sudah mau sakaratul maut dan dia berkata, saya berwasiat untuk mewasiatkan harta saya sekian kepada si fulan karena saya berhutang budi kepadanya dan saya masih belum bisa membayarnya.
Mungkin seperti itu adalah cara-cara penyampaian wasiat yang saya ketahui. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan tentang wasiat, dan terlebih dan terkurang saya sangat mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, dan walqal aniwal maisturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.